Assalamualaikum sahabat-sahabat Project Story yang dirahmati Allah. Tahukah kamu bahwa turunnya Nabi Adam ke bumi bukan sekadar hukuman, tapi menyimpan rahasia besar yang selama ini jarang diungkap. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan salawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kelak salawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel Project Story sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan turunnya Nabi Adam ke bumi, bahkan jauh sebelum beliau diciptakan? Banyak dari kita tumbuh dengan sebuah kisah sedih, sebuah narasi yang mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat hukuman. Kita sering mendengar bahwa Adam dan Hawa diusir dari surga karena sebuah kemarahan ilahi akibat melanggar larangan memakan buah huldi. Namun, mari kita renungkan lebih dalam. Apakah benar Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan hanya untuk dihukum ke bumi karena satu kesalahan? Selama berabad-abad, cerita tentang terusirnya Nabi Adam sering dibingkai sebagai sebuah tragedi kejatuhan umat manusia. Bayangan tentang awan gelap, kemurkaan, dan hilangnya kebahagiaan abadi menjadi fokus utama di benak banyak orang. Kita sering merasa bahwa keberadaan kita di bumi ini adalah sebuah konsekuensi dari dosa asal, tempat pengasingan yang penuh dengan penderitaan. Namun, dalam sejarah Islam yang mendalam, narasi ini memiliki dimensi yang jauh lebih agung. Bumi bukanlah penjara bagi umat manusia, melainkan sebuah panggung kehormatan yang telah disiapkan sejak awal mula. Bumi bukanlah penjara bagi umat manusia, melainkan sebuah panggung kehormatan yang telah disiapkan sejak awal mula. Mari kita buka kembali lembaran takdir jauh sebelum penciptaan manusia pertama. Saat itu, alam semesta masih berupa hamparan kesunyian, dan bumi sedang dibentuk dengan keindahan alamnya yang megah. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Perhatikan baik-baik ketetapan agung ini. Allah secara spesifik menyebut di muka bumi, bukan di surga. Ini adalah bukti nyata tak terbantahkan bahwa bumi memang tujuan utama keberadaan manusia sejak awal mula waktu, bukan sebuah rencana darurat. Kata khalifah bukanlah sebutan yang ringan. Ia berarti wakil, pengelola, dan pemimpin yang membawa amanah besar. Surga adalah tempat kesempurnaan abadi, tempat di mana segalanya telah tersedia tanpa perlu diusahakan. Di surga tidak ada tantangan yang membutuhkan pengelolaan, tidak ada bumi gersang yang perlu dihijaukan, dan tidak ada keadilan yang perlu ditegakkan. Oleh karena itu, gelar khalifah hanya akan memiliki makna yang sejati dan paripurna jika manusia ditempatkan di sebuah dunia yang penuh dengan dinamika, yaitu bumi yang kita pijak ini. Penciptaan Adam pun dimulai. Dari berbagai penjuru bumi, tanah dengan beragam warna dan sifat dikumpulkan atas perintah ilahi. Ada yang merah, putih, hitam, lembut, dan keras. Inilah alasan mengapa keturunan Adam memiliki keragaman warna kulit dan karakter. Manusia diciptakan dari unsur bumi, dan secara alamiah memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan tempat asalnya ini. Secara esensi fisik, tubuh manusia memang dirancang dengan sempurna untuk bernafas dengan udara bumi, memakan hasil buminya, dan hidup selaras dengan alam semesta di bawahnya. Lalu Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam jasad dari tanah liat tersebut. Pada detik yang sangat sakral itu, manusia pertama terbangun. Ini adalah sebuah perpaduan yang luar biasa antara unsur materi dari bumi yang fana dengan ruh suci yang melambangkan kemuliaan. Manusia menjadi jembatan antara dunia materi dan dunia spiritual. Ruh ini memberikan manusia kesadaran tingkat tinggi, kemampuan akal pikiran, dan kelembutan hati, menjadikannya makhluk yang memiliki potensi luar biasa, yang jauh melebihi entitas makhluk-makhluk lain sebelumnya. Untuk membekali sang khalifah dalam menjalankan tugas beratnya, Allah memberikan sebuah anugerah agung yang tidak dimiliki oleh para malaikat sekalipun, yaitu ilmu pengetahuan.
Allah secara langsung mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Ia diberikan kemampuan untuk mengenali, mengkategorikan, dan memahami fungsi dari segala sesuatu di alam semesta. Ini adalah fondasi dari segala peradaban. Pengetahuan ini adalah senjata pertama dan paling utama yang diberikan kepada umat manusia untuk bertahan hidup, mengeksplorasi, dan membangun kehidupan yang makmur di bumi kelak. Ketika Adam berhasil menyebutkan nama-nama tersebut di hadapan para malaikat, mereka pun menyadari keunggulan manusia. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas kebesaran ilmu dan ketetapan Allah, bukan sebagai bentuk penyembahan. Para malaikat yang tercipta dari cahaya suci dan tidak memiliki hawa nafsu pun taat secara mutlak dan bersujud. Momen agung ini menegaskan bahwa kedudukan manusia yang berilmu sangatlah mulia dan dihormati di mata semesta raya, sebuah pengakuan atas potensi manusia. Namun, di antara makhluk yang diperintahkan untuk tunduk, ada satu yang membangkang dengan keras, yaitu iblis. Kesombongan dan keangkuhan telah membutakan hatinya secara total. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari unsur api, sementara Adam hanyalah berasal dari tanah liat yang hina. Api selalu bergerak ke atas, melambangkan keangkuhan, sedangkan tanah selalu berada di bawah, melambangkan kerendahan hati. Penolakan iblis ini menjadi titik mula dari sebuah pertempuran abadi antara kebenaran dan kebatilan yang akan terus berlangsung di bumi. Setelah peristiwa penolakan tersebut, Adam tidak langsung diturunkan ke bumi. Ia dan pasangannya yang mulia, Hawa, ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan tiada tara. Mengapa demikian, jika tujuan akhirnya memang adalah bumi? Surga pada fase ini adalah sebuah simulasi kehidupan, sebuah masa pelatihan mendasar bagi manusia pertama. Di sana mereka dijamin tidak pernah merasa lapar, haus, atau kepanasan. Mereka diperkenalkan dengan kebahagiaan paripurna, agar kelak memiliki kerinduan abadi untuk kembali ke kampung halaman mereka yang sesungguhnya. Namun, ujian pertama datang menghampiri. Di tengah semua kebebasan dan kenikmatan surga yang tak terbatas, ada satu larangan kecil dari Allah. Jangan mendekati satu pohon tertentu. Pohon larangan ini bukanlah tentang buahnya secara fisik, melainkan tentang konsep batasan dan kehendak bebas manusia. Berbeda dengan malaikat yang diciptakan tanpa pilihan untuk melanggar, manusia diberi keistimewaan berupa kehendak bebas. Mereka memiliki kekuatan untuk memilih taat atau memilih untuk melanggar batas. Dan disinilah ujian kebebasan berkehendak itu mulai dipertaruhkan. Di titik krusial inilah, iblis melancarkan tipu daya pertamanya. Ia tidak datang dengan wajah menakutkan yang membuat lari, melainkan dengan bujuk rayu yang sangat halus dan tersembunyi. Iblis menipu Adam dan Hawa dengan janji palsu tentang keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Manusia secara fitrah naluriah memang menyukai keabadian dan kekuasaan. Tipu daya halus ini menargetkan celah psikologis tersebut. Manusia belajar untuk pertama kalinya bahwa musuh terbesar bisa datang bersembunyi di balik janji-janji manis. Maka, terjadilah momen krusial yang kelak akan merubah alur sejarah kosmis itu. Adam dan Hawa termakan bujuk rayu dan menyentuh buah larangan tersebut. Seketika itu juga, kesadaran spiritual menghampiri mereka dengan keras. Pakaian surga pelindung mereka terlepas, dan mereka menyadari kesalahan fatal yang baru saja diperbuat. Momen ini sering disalahartikan sebagai titik di mana kemarahan Tuhan tumpah tanpa ampun. Padahal, di balik ketergelinciran sementara ini, manusia baru saja mempelajari rasa sakit dari sebuah penyesalan terdalam. Keluarlah ketetapan Allah untuk turun dari surga ke bumi. Peristiwa yang dikenal dengan nama Al-Hubud ini sering diterjemahkan semata-mata sebagai pemusiran penuh kemurkaan. Namun, tradisi keilmuan Islam memiliki pandangan yang jauh lebih indah dan mendalam. Turunnya Adam ke bumi adalah murni sebuah bentuk pendelegasian tugas kenegaraan ilahi. Ibarat seorang pasukan khusus yang telah selesai menjalani masa pelatihannya di tempat yang nyaman, kini ia dengan resmi diutus ke medan tugas sesungguhnya. Turunnya Adam adalah upacara dimulainya misi suci kemanusiaan. Setibanya di permukaan bumi, dunia terasa sangat berbeda dari surga. Tanah yang keras,
cuaca yang berubah-ubah secara ekstrim, dan kebutuhan untuk mencari penghidupan dengan peluh keringat. Tidak ada lagi perlindungan instan. Bumi adalah tempat ujian sesungguhnya yang menuntut kerja keras. Namun, disinilah letak kebesaran rencana Allah. Justru di tengah kesulitan bumi inilah, manusia dapat memunculkan kualitas spiritual terbaiknya. Keadilan, kasih sayang, dan pengorbanan hanya akan memiliki arti ketika dihadapkan pada penderitaan dan rintangan nyata. Di tengah luasnya bumi yang masih asing dan sepi, Adam dan Hawa diliputi oleh rasa penyesalan yang sangat amat dalam. Mereka menyadari betapa lemahnya diri mereka dan menyadari bahwa keberlanjutan hidup mereka sangat bergantung pada rahmat ampunan Allah. Dari kedalaman hati yang paling hancur, mereka memanjatkan untayan doa yang kemudian diabadikan selamanya dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana. Doa yang mengakui kezaliman diri sendiri dan memohon belas kasih. Ini adalah doa dan munajat pertama yang bergema di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penerima Taubat, segera mengabulkan doa dan mengampuni Adam secara sempurna. Momen pengampunan ini adalah titik balik yang sangat revolusioner dan membedakan keyakinan Islam. Berbeda dengan konsep warisan dosa yang tidak bisa terhapus, Islam menegaskan bahwa dosa Adam diampuni tuntas saat itu juga. Beliau kembali suci bersih dan bahkan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang nabi pertama. Pertobatan ini mengajarkan kita bahwa kesalahan adalah fitrah kemanusiaan, namun kemuliaan sejati adalah kecepatan kita bertaubat. Ada hikmah tersembunyi yang luar biasa di balik ini. Jika Adam tidak pernah berbuat salah sedikit pun, manusia tidak akan pernah mengenal sifat-sifat Allah yang paling agung dan menenangkan, yaitu Al-Ghaffar yang Maha Pengampun dan At-Tawwab yang Maha Penerima Taubat. Kualitas-kualitas ilahi ini hanya bisa disaksikan dan dirasakan secara langsung jika ada makhluk yang tergelincir melakukan kesalahan dan kemudian memohon ampunannya dengan tulus. Kesalahan tersebut adalah jalan terjal bagi umat manusia untuk mengenal luasnya kasih sayang Tuhan yang mendahului murkanya. Kini, dengan status yang telah diampuni bersih dan dibekali pedoman wahyu, Adam mulai melangkah membangun peradaban pertama di muka bumi. Ia bukanlah buronan surga yang sedang dihukum cambuk kehidupan, melainkan ia adalah duta besar surga untuk bumi. Beliau mulai bercocok tanam, mengelola alam, membangun tempat tinggal perlindungan, dan mendidik keturunannya kelak. Kehidupan awal di bumi ini adalah proyek besar pembangunan peradaban manusia. Setiap tetes keringat perjuangannya demi menegakkan kebaikan bernilai ibadah yang sangat mulia di mata Sang Pencipta. Cobalah kita bayangkan, jika manusia menetap abadi di surga tanpa pernah turun ke bumi. Kita pastinya tidak akan pernah mengenal apa itu kepahlawanan sejati, keberanian membela yang lemah, kesabaran dalam kepahitan, atau rasa syukur yang mendalam. Di surga tidak ada air mata penderitaan yang perlu diusap. Tidak ada orang tertindas yang perlu dibela kelangsungan hidupnya. Padahal, justru saat manusia melakukan semua kebaikan di tengah kerasnya ujian bumi itulah, mereka sedang membuktikan kepantasan gelar prestisius sebagai khalifah. Allah mengetahui dengan pasti sejak awal bahwa umat manusia suatu saat akan saling berselisih, akan ada peperangan, akan ada darah yang tertumpah seperti yang dulu dikhawatirkan para malaikat. Namun, Allah yang Maha Mengetahui menjawab tegas, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah melihat potensi kebaikan spiritual yang jauh melampaui kerusakan. Allah melihat akan lahir para nabi, para pemikir, dan umat manusia biasa yang meskipun penuh dengan lumuran dosa, namun selalu berusaha kembali bersujud dalam hening mencari ampunan. Pada hakikatnya, kehidupan di bumi ini hanyalah sebuah perjalanan panjang untuk kembali pulang. Kita semua adalah anak-anak surga yang sedang menjalani masa penugasan di dunia yang fana ini. Setiap tantangan, setiap kehilangan, dan setiap perjuangan berat yang kita alami bukanlah hukuman atas dosa moyang kita. Semua itu adalah fasilitas dan ruang ujian untuk melatih kapasitas spiritual kita agar pantas mendiami surga kembali dengan kualitas iman yang jauh lebih tinggi. Manusia yang lulus ujian bumi
derajatnya sungguh sangat luar biasa. Jadi, berhentilah menganggap diri kita dan umat manusia sebagai kaum yang terbuang dan dihukum ke bumi. Kita adalah pewaris bumi yang sah, pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Sang Maha Pencipta melalui rencana agungnya yang penuh rahasia. Turunnya Nabi Adam ke bumi adalah deklarasi cinta Tuhan, sebuah kepercayaan terbesar bahwa di pundak kitalah diletakkan kunci untuk merawat peradaban. Mari kita jalani peran kita sebagai khalifah di bumi ini dengan penuh kehormatan, karena sejarah kita sejatinya diawali dengan rahmat yang sangat luas.